semua, kembali lagi nih di Osaka, obrolan santai Skansa Prasta. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih, yaitu Bu Iren Bayu Permatasari. Halo Bu Iren. Halo, Osaka. Bagaimana kabarnya Bu? Baik, terima kasih sudah diundang di Osaka, podcast nomor 1 di Skansa Prasta. Jadi nih Bu Iren tuh merupakan ketua TEVA dan juga unit produksi Tata Boga. Nah, TEVA itu kan ada di SMK Negeri 1 Pracimantoro. Boleh diceritakan Bu dan dijelaskan apa itu TEVA yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Pracimantoro ini? Oke, jadi TEVA itu nggak cuma di SMK Pracimantoro aja ya Mbak, di semua SMK aja. Karena ini tuh TEVA itu model pembelajaran yang berbasis produk atau bisa juga jasa yang mengacu pada standar industri. Jadi kita menciptakan suasana industri di sekolah. Gitu. Contohnya kita ada 4 program nih di SMKN 1 Pracimantoro. Ada Tata Boga, ada perhotelan, ada TKJ, ada akuntansi. Nah, 4 program kalian yang kita punya nih semuanya punya TEVA, Teaching Factory atau pabrik di dalam sekolah kita. Jadi kita menciptakan pabrik di sekolah kita sendiri. Satu, kita yang di Boga contohnya, karena saya megangnya di Boga aja ya, nggak di TEVA yang lain. Di Boga kita punya unit produksi The Probel namanya. Jadi itu unit produksi yang menjual dan memproduksi sendiri kue, nggak cuma kue, ada makanan, kita juga ada catering, kadang kita ngambil prasmanan, ada tumpengan buat khataman juga yang di sekolah di sini, kadang-kadang handle event untuk yang nyewa-nyewa hotel di sini atau ada meeting di sini gitu. Jadi itu dari siswa sendiri dan guru yang ada di situ untuk memproduksi jasa dan produk gitu. Nah, khususnya di Boga kami memproduksinya makanan dong, nggak mungkin jasa gitu. Kecuali seperti PH perhotelan itu jasa laundry, kita punya laundry di sekolah. Kemudian kita juga sebenarnya sebelum pandemi hotel kita tuh laku keras untuk grup atau untuk ada sih yang individu dulu kayaknya dari Bali nginep di sini. Makan di sini, makannya ambil dari Boga, bersinergi juga dengan TKJ yang untuk penyediaan wifi, layanan TV untuk di kamar hotel, seperti itu. Kemudian untuk akuntansinya yaitu untuk marketing, akuntansi hotelnya dan marketingnya itu dibantu oleh jurusan akuntansi gitu. Jadi ada 4 program kalian yang masing-masing punya TEVA-nya masing-masing. Nah Bu, kan TEVA ini kan sangat penting. Mengapa Teaching Factory ini harus dilaksanakan di SMK? Iya, sangat penting sekali. Sampai dimasukkan ke dalam model pembelajaran yang namanya Teaching Factory. Jadi kita tuh ada 3 komponen di TEVA. 1, harus ada produknya. 2, kita harus ada job sheet. 3, kita harus melaksanakan sistem blok. Jadi sebenarnya kita tuh harusnya ya kalau di SMK itu 1 minggu nih kecilnya aja, 1 minggu itu harusnya produksi terus masal gitu. 1 minggu baru kita pelajaran normatif adaptif seperti matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Tapi untuk mapel kejuruan harusnya di blok. Tapi karena ini belum berjalan ya, karena masih banyak sekali kendalanya gitu. Jadi ya sejalannya dulu aja. Jadi TEVA itu sebenarnya pengembangan dari unit produksi yang ada di masing-masing jurusan kita gitu. Jadi penting banget harus ada. Oh iya Bu, terus apakah ada perbedaan mengenai model pembelajaran project based learning dan TEVA ini Bu? Ada. Dari TEVA sendiri itu kan harus menerima order. Sintaknya tuh ada menerima order, kemudian membuat produk, membuat job sheet, baru kita memasarkan kepada pemesan. Jadi itu kita ibaratnya ya beneran kayak di industri gitu. Bu, saya mau pesan kamar hotel nih misalnya. Jadi kita bener-bener ada tuh di order, ditulis, kemudian
Untuk sarapannya minta menu satu set menu breakfast dari Boga kayak gitu, seperti itu. Jadi benar-benar nyata dan harus menciptakan industri yang ada di sekolah. Itu Teva. Ya. Nah, terus apakah ada persamaan atau yang sama nih Bu dengan unit produksi dengan Teva ini Bu? Bisa dijelaskan? Persamaan unit produksi dengan Teva? Iya. Kalau persamaannya sebenarnya unit produksi sendiri itu nanti berkembangnya ke arah Teva. Jadi yaitu tadi menciptakan budaya industri ke sekolah kita. Jadi jamnya kita masuk untuk piket Teva itu diatur, kemudian standar operasionalnya benar-benar seperti di industri sampai pembuatan produk. Kalau untuk Boga itu harus sama dengan yang industri. Kalau untuk perhotelan juga sama, masuk jam berapa, pulang jam berapa, itu benar-benar kita budaya kerja industri harus benar-benar kita bawa ke sekolah seperti itu. Nah Bu, terus kan Teva ini kan udah berjalan. Sudah berjalan. Nah terus kan dari dulu ya Bu termasuknya ya dari Bu? 2018. Dari 2018. Apa kekurangan dan kelebihan dari Teva ini Bu? Oke, saya ngomong dari sebelum pandemi. Ya. Sebelum pandemi, Teva kita ini bisa dibilang sangat lancar dalam hal penjualan. Kita tuh ada anak-anak yang setiap hari tuh piket Teva namanya ya. Jadi mereka harus masuk ke lab untuk membuat produk atau piket apalah jasa di bengkelnya masing-masing. Kalau di TKJ apa, di AK apa, Boga apa. Kalau spesifiknya di Boga membuat produk dan mereka harus marketing. Mereka juga harus bisa penjualan juga. Sampai ke penjualannya kita kejar. Sampai di situ lah. Untuk kendalanya nih, masuk masa pandemi. Kita yang semua serba susah, nggak di PHK aja. Untung kan kalau kantor-kantor besar gitu. Jadi sekolah juga Tevanya agak turun karena siswa emang nggak boleh masuk. Kemudian omset kita juga pasti turun. Nah, kendala yang lain, kita sebagai siswa dan guru, nomor satu kan proses belajar mengajar ya. Iya Bu. Jadi tugasnya nggak cuma di Teva aja, pasti ada tuh tugas-tugas yang lain dari guru-guru yang lain. Nah itu jadi delivery time-nya belum sinkron karena itu tadi guru ya ada tugas mengajar, siswa ya banyak tugas yang lain, jadi tidak bisa fokus ngurusin Teva. Yang kedua, kita sering tuh cacat produk. Jadi sering tuh produk gak jadi karena anak kan baru belajar, bukan profesional. Jadi mereka benar-benar dari nol harus kita ajarin bikin ini, bikin itu. Tapi kan kadang-kadang juga ada yang gagal dan itu banyak gitu. Tapi nggak masalah, yang namanya proses pembelajaran Teva itu sendiri kan meningkatkan kompetensi guru dan siswa. Nah, jadi Teva ini sangat penting dan juga untuk mempersiapkan siswa-siswi untuk masuk ke dunia industri. Baik Bu, terima kasih ya Bu udah datang di Osaka, udah mau ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih sharing-sharing ilmunya. Baik. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa like, komen dan juga subscribe juga ini dan sampai jumpa.